Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, siapa aja nih yang udah tes seleksi kompetensi bidang untuk kearsipan? Semoga nilai kalian mendapatkan nilai yang tertinggi, mendapat peringkat 1 dan lolos menjadi ASN ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin membahas untuk materi mengenai tes seleksi kompetensi bidang untuk kearsipan bagi kalian yang melamar di bidang kearsipan. Nah, langsung aja kita lihat untuk materi apa aja yang ingin aku share buat kalian semuanya. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk pembahasan yang pertama, materinya tentang apa nih? Aku ambil untuk materi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Yaitu yang pertama kita bahas dulu untuk tugas Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Tugasnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk fungsinya yaitu 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. 3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. 6. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Dan yang terakhir, 7. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Untuk fungsinya ada 7 ya teman-teman. Kemudian untuk kewenangan dari ANRI, yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan. 2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan. 4. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan. 2. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip. Oke, itu untuk tugas, fungsi, dan kewenangan arsip ya teman-teman. Setelah ini materi yang kedua, asal kata dan pengertian arsip. Nah, untuk asal kata arsip itu berasal dari mana? Nah, kalau secara etimologi istilah arsip itu berasal dari bahasa Yunani yaitu arse yang berarti permulaan. Tapi kemudian dari kata arja berkembang menjadi kata ta'arsya yang berarti catatan. Selanjutnya berubah lagi nih menjadi arseon yang berarti gedung pemerintahan dan kemudian dalam bahasa Latinnya berbunyi archivium. Nah, kalau untuk pengertian arsip kita ambil aja ini dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalian jangan sampai lupa untuk belajar tentang undang-undangnya ya teman-teman. Ibaratnya itu undang-undang pokok atau kitab pokok kalian itu yang kalian harus wajib pelajari. Terus biasanya itu banyak juga yang keluar soal-soal dari situ, dari undang-undang itu. Pokoknya aku saranin belajar itu. Terus kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang preservasi dan konservasi arsip. Apakah itu yang dimaksud preservasi dan konservasi arsip? Yaitu
adalah preservasi arsip dapat diartikan sebagai pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan terhadap arsip. Menurut Belardo, tahun 1992, termasuk dalam kegiatan preservasi adalah memindahkan informasi arsip yang terekam dalam suatu media ke media lainnya, misalnya ke media mikrofilm. Kemudian, untuk konservasi arsip atau conservation, menurut Ellis pada tahun 1993 di bukunya halaman 465, nanti aku kasih judul bukunya di video aku di bagian belakang ya teman-teman. Konservasi adalah proses preservasi secara fisik terhadap media rekam asli arsip. Dalam pelaksanaannya, konservasi ini menyangkut dua hal, yaitu konservasi yang bersifat pencegahan atau preventive conservation dan konservasi yang bersifat perbaikan atau restoration conservation. Kalau begitu, berarti apa nih yang dimaksud dengan konservasi preventif? Konservasi preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, menghambat, atau menghindari degradasi atau kerusakan arsip yang diakibatkan oleh faktor penyebab kerusakan arsip, misalnya dengan melakukan kontrol terhadap lingkungan di mana arsip tersimpan, pengamanan terhadap penyimpanan arsip, instalasi peralatan untuk pengamanan arsip atau warning device. Termasuk dalam kegiatan konservasi preventif ini adalah kegiatan reproduksi terhadap arsip yang fragil. Konservasi preventif sering juga disebut sebagai konservasi makro atau macro conservation. Kemudian untuk konservasi restorasi itu apa? Berarti konservasi restorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan terhadap fisik arsip agar semaksimal mungkin dapat kembali ke kondisi normal arsipnya. Konservasi restorasi ini sering juga disebut sebagai konservasi mikro atau micro conservation. Oke, nah itu untuk materi yang aku kasih tentang preservasi arsip ya teman-teman. Silahkan kalian cari referensi lagi. Kalau ada yang lebih bagus dari aku, itu silahkan kalian pelajari. Kalau boleh malah silahkan kalian komen di kolom komen aku, biar teman-teman yang belum tes atau teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dari video aku. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan akuisisi arsip statis? Nah, akuisisi arsip statis itu juga dibahas di Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009. Nah, akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan atau bantuan luar negeri. Oke, lanjut ke materi selanjutnya tentang jadwal retensi arsip atau biasa disebut JRA, disingkat ya teman-teman, bukan disebut. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku untuk pembahasan mengenai materi tes seleksi kompetensi bidang untuk kearsipan. Nah, ini aku buat part 1 terlebih dahulu. Insya Allah semoga nanti masih ada waktu untuk membuat video part-part selanjutnya. Nah, aku saranin buat kalian semuanya, silahkan kalian cari referensi lagi yang lebih bagus dari materi yang aku share. Terus jangan lupa kalian selalu latihan soal-soal ya teman-teman. Sering-seringlah latihan soal karena akan mengasah otak kalian. Dan insya Allah perbanyaklah belajar, berdoa. Kalau kita udah banyak berdoa, belajar, insya Allah nanti akan dipermudah. Nanti akan mendapatkan yang terbaik dari yang kalian harapkan.
pelajari semua materi-materi yang kalian punya. Insya Allah materi-materi yang aku share itu pun juga insya Allah banyak yang keluar kalau teman-teman yang lain kemarin pada cerita. So jangan lupa untuk selalu pantengin video aku. Silahkan kalian subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.